Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel Secara Sederhana. Hari ini di playlist variabel penelitian, kita mencoba membahas sedikit tentang employee engagement. Employee engagement adalah sebuah bahasan dalam manajemen sumber daya manusia. Tapi dalam hal ini, hari ini, di video ini, kita tidak membahas employee engagement secara teori, tapi lebih banyaknya kepada bagaimana penggunaan employee engagement dalam sebuah judul penelitian. Tentunya di sini kita ngebahas judul penelitian manajemen sumber daya manusia dan menggunakan metode kuantitatif statistik gitu ya. Jadi menggunakan variabel bebas dan variabel terikat. Nah, sebelum kita bahas apa aja yang menjadi bagian atau apa aja yang menjadi hal yang menyebabkan atau terdampak adanya employee engagement, kita bahas dulu pengertian dari employee engagement. Employee engagement atau keterikatan karyawan adalah sebuah tingkat keterikatan secara emosional, komitmen, dan antusiasme dari sebuah organisasi, tentunya karyawannya, terhadap pekerjaan dan organisasinya. Jadi sekali lagi, employee engagement adalah sebuah keterikatan emosional, gitu ya, keterikatan psikologis antara si karyawan dengan pekerjaannya dan si karyawan dengan organisasinya. Nah, biasanya employee engagement ini membuat yang namanya pekerjaan menjadi lebih semangat. Mereka bekerja lebih antusias, mereka bekerja lebih semangat, mereka bekerja jadi lebih melihat sebagai bukan hanya sebagai sebuah kewajiban tapi sebuah kebutuhan gitu. Lalu employee engagement ini sebuah cara untuk menghubungkan gitu ya antara si pekerja dengan pekerjaannya, sehingga akhirnya pekerjaan, pekerja, organisasi menjadi sebuah kesatuan. Lalu biasanya dengan adanya employee engagement, seorang karyawan bersedia memberikan usaha lebih dari yang biasanya gitu. Jadi biasanya misalnya pulang kerja jam 5 gitu karena kerjaannya nanggung misalnya gitu, mereka tanpa disuruh pun mereka bisa mengerjakannya di waktu lembur gitu. Jadi lembur ini bukan sebuah cara di mata karyawan untuk mendapatkan uang tambahan, tapi karena mereka inginkan pekerjaan mereka menjadi lebih baik atau cepat selesai atau sesuai dengan yang ditargetkan tanpa dipaksa gitu ya. Lalu berikutnya, para karyawan biasa lebih peduli terhadap hasil dan keberhasilan organisasi, bukan cuma masalah gaji naik dan seterusnya, tapi menginginkan organisasi menjadi lebih besar gitu loh, tanpa dipaksa juga. Jadi employee engagement lebih banyak kepada bagaimana si karyawan melihat kepada pekerjaannya, kepada organisasi ini adalah sebuah pola pikir. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang menganggap bahwa employee engagement itu sama dengan employee satisfaction, gitu ya. Keterikatan karyawan itu disamakan dengan kepuasan karyawan. Sebenarnya beda. Employee engagement berbeda dengan kepuasan kerja, karena employee engagement lebih dari sekedar puas gitu. Jadi puas dulu baru engage gitu. Jadi nggak bakal mungkin kalau misalnya engage dulu baru puas, nggak. Jadi kalau misalnya ditanya siapa yang lebih dulu ada employee engagement atau satisfaction, ya harusnya satisfaction dulu baru engagement gitu ya. Jadi sebenarnya dua hal yang berbeda. Employee engagement bukan employee satisfaction, karena employee satisfaction cuma puas doang. Misalnya, saya puas dengan pekerjaan saya puas dengan perusahaan saya, oh perusahaan saya memberikan saya insentif yang bagus misalnya gitu. Tapi that's it gitu, cuman itu doang gitu. Tapi kalau misalnya employee engagement, dari rasa puas itu membuat karyawan jadi berpikir, oh iya perusahaan saya bagus, berarti nggak salah juga kalau saya membelanya gitu. Itu employee engagement. Jadi sekali lagi, employee engagement bukan employee satisfaction. Dan sekali lagi ini masih banyak yang salah mengartikan, sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa satisfaction sama dengan engagement. Enggak, satisfaction dulu baru engagement. Nah, di sini baru bisa terlihat dengan jelas bahwa employee satisfaction merupakan salah satu variabel atau salah satu hal yang membuat terjadinya employee engagement gitu. Jadi ini sekali lagi jelas ya, employee engagement bukan employee satisfaction. Bahkan employee satisfaction merupakan salah satu syarat atau salah satu variabel yang bisa membuat terjadinya employee engagement gitu ya. Nah, kita udah mulai masuk nih variabel penelitian.
Oke, ini adalah beberapa hal yang membuat employee engagement itu ada. Jadi employee engagement yang terjadi karena ada beberapa hal ini yang tadi selain dari employee satisfaction. Nah, kebetulan employee satisfaction ada di nomor 3, gitu ya. Ada kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional, kepemimpinan yang bagus, kepemimpinan sesuai dengan budaya organisasinya akan membuat terjadinya adanya kepuasan kerja dan adanya employee engagement. Pemimpin bisa membawa, bisa mengajak karyawan untuk menjadi lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, barusan juga ada budaya organisasi. Budaya organisasi yang bagus, budaya organisasi yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh si karyawannya. Tentunya sekali lagi karyawan juga harus matching gitu ya dengan budayanya. Kalau misalnya mereka matching, mereka bisa melihat bahwa organisasinya ini misalnya menghormati karyawannya, menganggap karyawan penting, menganggap karyawan bukan cuma sebagai mesin gitu. Jadi karena adanya seperti itu adanya engagement. Lalu motivasi kerja yang bagus, misalnya gaji yang bagus, misalnya gitu, atau adanya penghargaan dari perusahaan terhadap karyawan yang senior gitu, kayak gitu-gitu. Jadi ini adalah bagian-bagian yang bisa mengaruhi atau bisa menciptakan adanya employee engagement. Ada beberapa ya, ada kesejahteraan karyawan, kepuasan terhadap gaji, gitu, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, karir yang oke, gitu, pelatihan, gitu. Jadi ini beberapa hal yang bisa mempengaruhi employee engagement. Jadi ini variabel X-nya bila employee engagement jadi variabel Y-nya, gitu ya. Lalu berikutnya adalah variabel yang dipengaruhi oleh employee engagement. Jadi employee engagement bisa membuat variabel yang lain tercipta gitu. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah kinerja karyawan. Jadi kinerja karyawan itu bisa timbul karena adanya employee engagement. Karyawan bukan cuma terampil sehingga akhirnya bisa kinerja bagus. Karyawan bukan cuma punya dapat gaji gede sehingga akhirnya mereka bisa kinerja dengan bagus. Karyawan bukan cuma harus punya pimpinan yang merhatiin dia sehingga akhirnya kinerja bagus, tapi dengan adanya employee engagement, gitu ya, karyawan bisa bekerja dengan bagus. Kenapa? Karena karyawan tidak hanya menganggap pekerjaannya sebagai sebuah kewajiban, gitu ya, tapi juga sebagai salah satu cara buat si karyawan untuk bisa membuktikan dirinya gitu. Jadi self improvement atau reward pada dirinya sendiri gitu ya. Jadi ini adalah yang pertama, kinerja organisasi itu bisa tercipta, kinerja karyawan bisa tercipta karena employee engagement. Ada produktivitas kerja, ada kepuasan kerja gitu ya. Ada loyalitas, ada niat bertahan, retention intention, bagian dari kebalikannya dari turnover intention, gitu ya. Biasanya kalau retentionnya itu bagus, biasanya turnovernya turun, gitu ya. Jadi intention untuk keluar turun karena dia lebih 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 mau bertahan dibandingkan mau keluar, gitu ya. Dan employee engagement juga secara jelas membuat disiplin kerja itu tinggi. Kenapa? Karena sekali lagi orang mau bekerja, menganggap bahwa pekerjaannya penting, menganggap bahwa dia ada di situ bukan cuma sebagai pelengkap, tapi sebagai aktor utama dalam pekerjaannya, gitu. Jadi ini adalah beberapa bagian yang bisa dipengaruhi oleh employee engagement. Jadi sekali lagi ini adalah variabel yang cukup bagus, gitu ya, karena masih jarang dipakai gitu ya dibandingkan dengan kalau kita ngomong kinerja, motivasi, variabel klasik kayak gitu, employee engagement ini masih kurang begitu banyak yang menggunakannya. Terjadi karena tadi ada orang banyak berpikir bahwa employee engagement sama seperti kepuasan kerja atau employee satisfaction, tapi sebenarnya sekali lagi dua hal yang berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Mungkin ada pertanyaan, boleh nggak atau bisa nggak kalau misalnya menggunakan employee satisfaction mempengaruhi employee engagement? Bisa, kan sekali lagi teorinya mereka beda-beda, jadi mereka punya satu teori masing-masing yang mencirikan mereka memang beda, lalu sehingga akhirnya dibuat sebuah kuesioner juga beda pasti akhirnya karena sebenarnya sekali lagi bukan hal yang sama antara employee engagement dengan employee satisfaction, gitu ya. Tapi sekali lagi employee engagement itu penting gitu ya. Kita nggak bisa harus atau tidak selalu bisa bilang bahwa karyawan yang baik adalah karyawan yang taat. Taat pada peraturan belum tentu menunjukkan kalau dia itu mempunyai engagement gitu. Bisa jadi taat pada peraturan,
itu terjadi karena adanya sistem punish dan reward yang kejam. Misalnya kalau misalnya nggak ngikutin peraturan nanti potong gaji gitu, sehingga akhirnya karyawan memang bisa kelihatan jadi mengikuti peraturan, tapi sekali lagi dengan keterpaksaan. Bila ini terjadi, kalau nggak ada pimpinan, kalau nggak ada mengawasi, maka produktivitas akan turun lagi. Ini berbahaya gitu. Kenapa? Karena sekali lagi manajemen tidak dibuat untuk itu sebenarnya. Manajemen dibuat untuk membuat sebuah sistem menjadi jalan dengan sendirinya. Sebenarnya itu yang disebut sebagai manajemen yang baik. Nah, untuk membuat sebuah sistem berjalan dengan baik dengan sendirinya, diperlukan adanya kesadaran dari para karyawan untuk bisa menjalankan organisasi sesuai dengan fungsi yang mereka emban masing-masing. Dan sekali lagi, ini adalah bagian yang sebenarnya harus diperhatikan karena yang namanya employee engagement sekali lagi adalah sebuah hal yang penting, gitu ya. Tapi dalam penelitian, sekali lagi saya bilang tadi, ini kita ngomongin masalah konteks penelitian, berarti ada variabel-variabel yang tadi bisa mengaruhi employee engagement atau keterikatan karyawan dengan pekerjaan dengan perusahaannya, tapi juga employee engagement bisa mempengaruhi variabel yang lain. Gitu ya. Sekali lagi ini hanya bagian kecil aja dari puzzle-puzzle yang ada dalam penelitian. Bila tidak merasa cukup atau merasa cukup tapi perlu bantuan teman yang lain karena biasanya dalam penelitian kuantitatif itu nggak cuma satu variabel, silahkan cari variabel lain di video-video yang lain karena sekali lagi ini hanya membahas satu variabel yang lain. Jadi silahkan nanti lihat di playlist variabel penelitian. Oke, begitu aja untuk pembahasan employee engagement. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat-sehat semua. Mudah-mudahan penelitian ini berjalan dengan lancar dan tentunya judulnya juga sesuai seperti yang diharapkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.